Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kak Eka Wadan, channel khusus parenting, zero dan kreativitas anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas yang lebih spesial nih buat ayah dan bunda. Ya. Spesial, ada rahasia-rahasianya. Apa sih rahasianya Kak Eka? Ya, nggak dikasih tahu lah. Oh iya, namanya juga rahasia. Kali ini kita akan mengangkat tema apa nih? Ayah bunda nih. Rahasia mendidik anak. Nah, rahasia apa? Sekarang mau diungkapkan nih rahasia-rahasia buat sharing ayah dan bunda. Nah, apa aja kayak untuk rahasia untuk diungkapkan? Rahasia itu bisa jadi banyak nih ya. Tiap orang mungkin punya pengalaman dan rahasianya sendiri-sendiri. Tapi saya punya satu rahasia yang penting banget. Ya. Jadi nggak banyak-banyak kan ini, cuma satu nih ayah bunda. Rahasianya cuma satu, tapi penting banget. Kenapa penting? Karena banyak dilupakan orang. Nah, apa tuh? Penasaran ya? Iya. Ada bunda semua. Nah, rahasianya adalah pertama nih sebelum diungkap rahasianya. Iya. Ketika kita mau mendidik anak, berarti kita harus masuk ke dunia anak, betul nggak? Betul. Betul. Bagaimana kita mengetahui anak kalau kita tidak tahu Kita masuk kehidupan anak-anak. Karena dunia anak-anak dengan dunia dewasa kan udah berubah, beda kan? Beda jauh. Beda jauh gitu. Beda jauh. Jadi kalau kita masih berada di dunia dewasa, mau masuk ke dunia anak, tapi kita nggak mau pindah ke situ, berarti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus ada jembatannya. Iya. Untuk perpindahan dari dewasa ke anak. Nah, gimana sih? Itulah rahasianya. Oh. Jadi rahasianya adalah ya, ini penting banget ya dan bunda, yang selalu saya ingetin sebetulnya kalau ngasih webinar parenting, yang mungkin pernah ikut webinar Zoominar saya, yang mungkin udah pada tahu rahasia-rahasia cara mendidik anak. Cuma sederhana. Rahasianya adalah rahasianya adalah ingat bahwa dulu kita adalah seorang anak. Nggak mungkin berojol dewasa ya. Iya. Kita dulu anak-anak. Gitu. Maksudnya apa nih? Ya kan Kang Doni, negara itu udah ngerti belum? Apa aja? Maksudnya apa tadi rahasia tadi? Saya belum ngerti. Nah, biasanya gini kalau saya dapat anekdot gitu ya, kalau saya baca-baca, biasanya sifat anak-anak gitu suka dibawa sampai dewasa. ya. Akan terbawa, contoh kalau laki-laki ya, Iya. sampai koleksi diskus, main layang-layang, berarti kan anak-anak ya. Iya. Nah, saya belum ngerti nih rahasia ini. Gimana nih? Coba jabarkan untuk si ayah bunda itu mengerti rahasia yang cukup apa ya? Semacam apa ya? Wah gitu. Ya. Jadi tadi ingat bahwa dulu kita adalah seorang anak. Nah, maksudnya gini, hidupkan lagi semangat anak-anak kita. Itu maksudnya. Jadi kalau ketemu anak itu, ya kita ikut jadi anak-anak juga lah, walaupun tapi tidak menjadi kekanak-kanakan. Anak-anak dan kekanakan itu harus di garis bawah itu berbeda. Karena berbeda. Karena kalau kekanak-kanakan berarti orang tua meniru tingkah laku anak, tapi masih jadi orang tua gitu loh. Jadi nggak lucu gitu jadinya. Itu kekanak-kanakan. Misalnya orang tua ngambek. Nah, itu kan kekanak-kanakan namanya. Nah, dia gaya anak-anak tapi sebenarnya dia orang tua. Nah, ini mah beda. Ini mah kita menjadi anak-anak lagi ketika bertemu anak-anak ya. Jadi kalau main seru. Kenapa? Karena kita lagi jadi anak. Main tebak-tebakan seru. Kenapa? Karena kita lagi jadi anak-anak. Ngajak nyanyi seru. Kenapa? Kita lagi jadi anak-anak, ya kan? Semangatnya sama dengan anak. Nyanyinya juga nyanyi happy seperti anak-anak gitu loh. Nah, itu adalah rahasia terbesar. Jadi kalau misalnya kita jadi guru gitu ya, itu harus punya menguasain rahasia ini. Jadi bukan lagi semangat anak-anaknya. Ketika kita jadi seorang paman, baru datang ponakannya, jadi bukan lagi semangat anak-anaknya supaya ketika anak-anak tuh seru. Nah, contohnya misalnya sederhana ya Kang Deni, kalau menghidupkan lagi semangat anak-anak, ketika ketemu anak tuh mungkin kita nggak berdiri gitu, kenalan dong sama om, kayak gitu. Tapi kita rendahkan mata kita sama dengan matanya dia sejajar, jongkok lah ya, terus dia sampainya gimana, apa itu lihat ada
di baju kamu ada kupu-kupunya, ada misalnya dia pakai baju gambar kupu, bagus ya kupu-kupunya. Nah kan gitu tuh. Jadi frekuensinya disamakan dengan anak-anak sehingga nyambung, sehingga kita bisa masuk, sehingga anak-anak jadi engage-nya kuat sama kita. Nah sehingga nanti kalau kita kasih nasihat masuk. Kayak Nabi Muhammad juga ketemu anak laki-laki, ayo balap lari, ya kan gitu. Lari terus bonceng-boncengan onta, ya kan? Siapa yang mau dibonceng sama saya, kata Rasul. Nah, ketika udah naik udah senang, baru Rasul ngasih nasihat kan. Wahai Gulam itu anak umur 8 tahun. Ya, panggilan di itu ya, panggilan biasa. Gulam ihfazillah ya faskan. Jagalah Allah maka Allah menjaga kamu. Tapi sebelumnya diajak naik unta dulu sama Rasul, dikasih gitu. permainan dulu ya. Dikasih permainan baru masuk. Nah, itu kan luar biasa. Gitu. Nah, satu tip dari saya untuk sama anak-anak, fisik disiapkan. Betul kan? Kalau anak itu kalau kita lagi bawa rari-rari atau kuda-kudaan, kalau kita capek kan kita terus. Nah, ayah bunda siapin fisik. Fisik, misalnya suruh narik-narik apa kan? Seneng ayah bunda naik lagi. Kan Pak Ayah keburu capek, kalau fisik harus siapin. Nah, itu mah tip dari saya sih. Tapi kalau kita udah jadi anak-anak, kadang-kadang lupa tuh fisiknya kali saking serunya udah hati baru kerasa. Iya, gitu ya. Nah, itu tips rahasianya Ayah Bunda yang harus dipraktekkan ya. Tapi coba kita berproses ya. Bagaimana kita mendalami menjadi anak. Dan preferensinya sama dan kita untuk menasihatinya supaya mudah dipahami. Oke, itu rahasia yang paling the best ya. Dengan tips KEK. Nah, spesial lagi KEK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita komen di bawah saja. Nanti kita akan jawab. Insya Allah kita jawab dengan konten yang lebih menarik. Sekian dulu dari tips dan sharingnya. Mungkin ayah bunda bisa melihat video-video sebelumnya tuh banyak-banyak tentang Shiro, tentang kreativitas, tentang tentang parenting bisa dilihat. Nah, segitu dulu bersama Kak Denny dan Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.